البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih ringkas untuk para wanita mukminah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-67 mengenai puasa sunnah bagi seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian dalam kondisi suaminya di rumahnya. Boleh ataukah tidak? Ataukah ada rinciannya, kita baca. Yang ketiga, kata beliau, la yajuzu lil mar'ati an tasuma tatawwu'an idza kana zawjuha hadiran illa biidnih. Ini penting sekali bagi para akhwat, para ummahat yang sudah berkeluarga, punya suami. Di sini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah apabila suaminya dalam kondisi ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Maksudnya istri izin suami dulu, diizinkan untuk berpuasa. Kalau suami mengizinkan istrinya berpuasa, baru puasa. Ini puasa apa? Puasa sunnah loh, ingat-ingat ya, puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tidak perlu izin. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud misalkan, akhwat atau ummahat, di saat suaminya di rumah maka izin dulu. Diizinkan atau tidak? Kalau diizinkan silakan berpuasa. Kalau tidak jangan nekat. Ini syariat, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Lima rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Dikarenakan apa yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang selain keduanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Ini dalilnya sahih. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya menyaksikan atau ada di rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Ini puasa apa? Puasa sunnah. Jadi dibedakan, kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka enggak perlu izin. Adapun puasa sunnah yang ma'rufah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau yang semisalnya, kemudian suami ada di rumah, izin dulu. Diizinkan silakan berpuasa. Ketika enggak diizinkan, sabar. Kata beliau, wa fi ba'd riwayat 'inda Ahmad wa Abi Dawud, dan pada sebagian riwayat yang ada dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Jelas sekali sekarang ya. Jelas sekarang dengan riwayat ini tambah jelas sekali bahwasannya apa? Larangan untuk berpuasa kecuali dengan seizin suami itu kalau puasa sunnah. Berarti kalau puasa wajib tidak perlu izin suaminya. Mafhum? Kenapa sih hal seperti ini kok ditekankan oleh syariat? Karena pada asalnya istri itu bagaimanapun keadaannya, selama suami itu baik dan juga merintahkan perkara yang ma'ruf, merintahkan perkara yang baik, wajib mentaatinya. Istri wajib mentaati suaminya. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda, lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lihat itu. Kalau seandainya
Aku itu diperintahkan untuk merintahkan orang lain, untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Ini bukan berarti sujud beneran, maksudnya benar-benar ditekankan itu loh. Hak suami lebih besar daripada hak istri. Ini kalau suaminya baik, suaminya merintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang taat, bukan perkara mungkar. Kalau perkara yang mungkar, maka istri tidak boleh taat. Haram untuk mentaati perintah suami dalam perkara yang mungkar. Bisa dipahami ya? Tapi kalau suami merintahkan perkara yang baik, perkara yang taat, perkara yang tidak berseberangan dengan syariat, maka wajib istri mentaati suaminya. Sampai-sampai apa tadi? Diperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, lihat. Karena hak suami sangat besar. Di sini dalil bahwasannya apa, barakallahu fiik? Hukum asalnya seorang istri bagaimanapun keadaannya harus tunduk dengan suaminya. Karena suami dalam rumah tangga itu adalah sebagai apa? Kepala rumah tangga. Dia sebagai barakallahu fiik, yang mengendalikan semuanya. Oleh karena itu menjadi kepala rumah tangga, pastikan menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang paham Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bisa mengarahkan istrinya kepada jalan yang benar, mengarahkan istrinya kepada perkara yang baik, mengarahkan istrinya kepada perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Terus bagaimana caranya menjadi seorang suami yang kenal Al-Quran Sunnah? Belajar seperti ini, duduk di majelis ilmu, walaupun taruhlah sepekan sekali, 2 kali, 3 kali, ini semakin menumbuhkan dan juga menguatkan hati kita. Karena dunia ini sangat hijau dan manis. Orang tertipu kalau tidak ada ilmu. Ya kan? Padahal kalau kita amati dunia ini berapa kali? Hanya sekali saja. Selebihnya akhirat, lihat. Tapi dengan adanya majelis ilmu, dengan adanya kajian, dengan adanya ta'lim, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, mendengarkan kajian, itu dia bisa meminimalisir dunia. Itu pastikan sudah. Tapi kalau sudah nggak pernah ta'lim lagi, nggak pernah belajar, nggak pernah mencari ilmu, itu biasanya apa? Cintanya dia dengan dunia itu lebih. Sehingga tidak terkondisikan. Sering terbengkalai ibadahnya, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara haram yang dia langgar, riba pun dia terjang, wal iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Coba kita lihat lagi apa kata beliau. Amma idza samaha laha zawjuha bisyam tatawwu'an. Adapun kalau suaminya mengizinkan istrinya itu berpuasa sunnah, aw lam yakun hadiran, atau suaminya sedang kerja tidak di rumah, indaha aw lam yakun zaujun, atau dia belum punya suami, fa innahu yustahabbu laha an tasum tatawwu'an, maka disunnahkan bagi perempuan pun puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu bukan laki-laki aja, perempuan pun pada asalnya juga dianjurkan kalau memungkinkan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Terkhususkan bagi para pemuda atau para pemudi yang belum mampu untuk menikah. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Artinya apa? Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian dah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Tapi barang siapa yang belum mampu, belum punya kemampuan, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu sebagai benteng atau tamengnya. Mafhum? Jadi berpuasa sunnah ini berlaku umum, laki-laki maupun wanita. Khususan al-ayyam allati yustahab siyamuha, secara khusus hari-hari yang memang dianjurkan berpuasa di situ, ka yaumil isnin wa yaumil khamis, seperti puasa Senin Kamis, ini kalau memungkinkan ya. Wa salatsa ayyam min kulli syahrin, atau 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan ini beda dengan puasa ayyamul bid. Kalau ayyamul bid itu khusus 13, 14, 15. Paham ya? Tapi kalau puasa 3 hari dalam sebulan itu umum. Mau di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan boleh. Intinya 3 hari.
Bisa dipahami? Tapi kalau ayyamul bid, bid itu kan dikatakan bid karena putih, terang benderang, kaitannya dengan rembulan. Nah, 13, 14, 15. 15 biasanya cahaya bulan sempurna. Itu dinamakan ayyamul bid. Bisa dipahami ya? Jadi puasa ayyamul bid itu dalam sebulan memang 3 hari, tapi khusus tanggalnya. Bisa bedakan ya. Kalau ini puasa 3 hari dalam sebulan lebih umum lagi. Puasa 3 hari dalam sebulan ini boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan. Tapi kalau ayyamul bid, puasa bid itu yang ma'ruf, masyhur, sering antum dengar itu 13, 14, 15. Paham? Nah, itu puasa sunnah semua. Wa sittatu ayyam min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu juga puasa sunnah. Wa asyru Dzulhijjah, dan puasa 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu maksudnya, nah barakallahu fik, bukan tanggal 10-nya. Karena kalau tanggal 10-nya kan Idul Adha. Ya enggak? Nah, maksudnya asyru Dzulhijjah ini dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dianjurkan berpuasa full itu. Tapi kalau dia ingin mencukupkan tanggal 9 Dzulhijjah saja, puasa Arafah kan, nah barakallahu fiik, itu juga bagus dan afdal. Pahami? Jadi 10 Dzulhijjah bukan maknanya adalah nah barakallahu fiik 10-nya itu. Karena kalau 10-nya kan haram. Idul Adha berpuasa haram enggak? Haram. Nah. Kemudian kata beliau wa yaum Arafah, dan puasa Arafah. Berarti asyrul Dzulhijjah wa yaum Arafah ini maksudnya digabung. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 9 Arafah itu, tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Paham ya seperti itu. Nah. Wa yaum Asyura, dan puasa Asyura. Asyura itu puasa 10 Muharram. Yang dianjurkan 9, 10 saja. Yang 11 itu hadisnya lemah. Yang 11 hadisnya apa? Lemah. Terus bagaimana? 9 atau 10 atau 9, 10 yang afdal. 9 Muharram, 10 Muharram. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura. Rasulullah SAW suatu ketika pernah mengatakan, kalau seandainya nanti tahun depan aku masih hidup, la asumanna tasi'a, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Karena waktu itu puasanya beliau tanggal 10. Ternyata beliau bertekad bulat, berazam kuat, kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, disitulah para ulama mengambil pendapat bahwasanya apa? 9, 10 disyariatkan. Paham ya? Nah, tapi ternyata beliau belum masuk tahun yang berikutnya dan meninggal dunia. Kemudian kata beliau wa yauma Asyura ma'a yaumin qablah aw yaum ba'dah. Ini pendapat yang menguatkan 11 itu sahih, tapi pendapat yang kuat tanggal 11, yang tanggal 11 itu hadisnya lemah. Dan berpuasa Asyura 10 Muharram bersamaan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kalau sehari sebelumnya tanggal 9, na'am. Adapun sehari setelahnya tanggal 11 itu hadisnya tidak terlepas dari cacat atau penyakit. Terus bagaimana? Cukup 9, 10 saja. Kalau terlewatkan 9, 10-nya. Paham ya? Kalau bisa gabung dua-duanya bagus. Mafhum seperti itu. Naam. Illa annahu la yanbaghi laha an tasum tatawwu'an wa 'alaiha qada' min Ramadan hatta tasumal qada' wallahu a'lam. Ini penting ini. Para akhwat, para wanita didengarkan baik-baik ini, kecuali barakallahu fi, perempuan itu memang tidak selayaknya, tidak sepantasnya dia berpuasa sunnah dalam kondisi dia masih punya hutang Ramadan. Sampai dia melunasi hutang tersebut. Ini sebenarnya barakallahu fiik tidak mengharuskan. Karena waktu bayar hutang puasa itu namanya waktu muwassa', waktu yang luas. Bisa ditunda sampai bulan apa? Sya'ban lagi. Ya kan? Hanya saja semakin cepat dia bayar hutangnya itu semakin bagus. Karena apa? Berpotensi untuk enggak lupa gitu. Ya kan? Tapi kalau semakin ditunda, ujung-ujungnya lupa. Sampai Sya'ban pun belum kelar. Sampai Sya'ban pun belum diganti hutangnya. Itulah permasalahannya. Akhirnya bertumpuk-tumpuk hutangnya sampai datang Ramadan yang baru belum lunas hutangnya. Ini berbahaya sekali. Sudah kami jelaskan cara membayarnya kalau hutangnya banyak, 15 hari misalnya hutangnya, dan dia keberatan bisa diselang-seling Senin, Kamis. Cuman niatnya jangan puasa Senin, Kamis. Niatnya menggantikan puasa Ramadan. Karena enggak bisa digabungkan. Kenapa? Senin, Kamis sunnah atau bukan? Sunnah. Sedangkan melunasi hutang puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Sehingga enggak bisa digabung niatnya. Cuman harinya boleh, mau Senin, Kamis, pinjam harinya enggak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, ini sekedar selingan
bahwasanya pada asalnya enggak selayaknya bagi seorang perempuan untuk puasa sunnah. Dan kalau dia masih punya hutang puasa Ramadan sampai dia berpuasa qadha atau menggantikan puasa Ramadan tadi. Bisa dipahami? Nah, ini kita katakan tidak mengharuskan. Kalau hutangnya banyak, misalkan berkaitan dengan puasa Syawal misalkan. Hutangnya sebulan penuh misalkan. Nah, kalau dia yang bayar dulu, habiskan Syawalnya. Nah, dia boleh puasa Syawal dulu, setelah itu nanti baru menggantikan hutang puasa Ramadan yang dia tidak berpuasa. Sudah pahami ya? Nah. Kemudian yang keempat, idza tahuratil haid, apabila seorang perempuan yang haid itu suci. Bagaimana hukum-hukumnya ketika seorang wanita akhwat ummahat atau yang masih haid barakallahu fik suci? Kapan sucinya? Fi asna'in nahar. Sucinya di pertengahan siang. Di pertengahan hari dia suci. Min Ramadan, di bulan Ramadan. Pagi ketika sahur haid dia, masih haid. Paham ya? Kemudian istirahat tidur misalkan sampai pertengahan hari. Setelah jam 12 lah atau istilahnya setelah zuhur lah. Suci. Nah, berpuasa atau tidak kita lihat. Kata beliau, fa inna tumsik baqiyata yaumiha wa taqdih ma'al ayyam allati aftaratha bil haid. Maka hendaknya dia menahan sisa harinya dan mengqadha menggantikan hari-hari yang dia berbuka di saat dia haid. Jadi ketika sucinya zuhur misalkan, mandi janabah langsung menahan. Nah, enggak makan, enggak minum. Paham ya? Salatnya jelas ya karena udah suci kan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia berarti 7 hari dia enggak berpuasa Ramadan nanti digantikan. Jadi jangan nekat kalau perempuan haid enggak boleh puasa. Wa imsaquha baqiyatul yawm alladhi tahurat fihi yajibu 'alaiha ihtiraman lil waqt. Dan menahan dia enggak makan enggak minum sisa hari yang dia suci tadi itu kan masih sisa separuh ya. Sucinya jam 12 lah. Zuhur berarti masih sisa separuh hari kan. Nah, di situ maka wajib bagi dia untuk menghormati waktu, dalam artian ya semaksimal mungkin sabar sampai datang berbuka. Kemudian sekarang pembahasan baru al-faslu as-samin. Pembahasan yang ke-8 adalah ahkamun takhtassu bil mar'ah fil hajj wal umrah. Ini penting ini. Hukum-hukum seputar hukum khusus bagi para wanita seputar haji dan umrah. Bagaimana kalau perempuan tersebut mampu, kaya raya, mampu punya uang, tapi enggak punya mahram? Ini penting ini. Boleh enggak haji nekat itu dengan mahram palsu? Haram. Paham ya? Nah, istilahnya kalau di Jakarta sana ada mafia. Mafianya itu biasanya bikin rompal-rompal itu mahram palsu. Kita istilahkan rompal gitu ya. Rompal itu mahram palsu. Jadi ketika di Jakarta dia enggak punya mahram, kemudian ngobrol-ngobrol dijadikan mahram sementara. Enggak ada, mahram sementara enggak ada. Paham ya? Mahram sementara itu enggak ada. Akhirnya stempel, dibikinkan paspor, bisa berangkat ke Saudi. Tapi mahramnya palsu. Berangkatnya bareng, jadi mahram palsu, mahram jadi-jadian tadi, pulang pisah lagi. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena perempuan ada hukum tersendiri, enggak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Ini penting sekali. Jangan nekat. Nekat melanggar syariat. Tapi kan mampu, Ustaz. Uangnya banyak, walaupun mampu, nunggu, sabar sampai ada mahramnya. Kalau enggak ada mahramnya bagaimana? Boleh badal. Badal itu dalam artian dia nyuruh orang lain menggantikan dia ngasih biaya gitu loh. Itu bisa haji badal, umrah badal bisa. Jadi bagaimana keadaannya itulah yang namanya perkara darurat. Paham ya? Jadi enggak boleh nekat. Sebagian para ulama memperbolehkan, di antaranya yang diperbolehkan untuk safar tanpa mahram itu kalau darurat sekali, yaitu seperti hijrah. Kalau hijrah, misalkan dari negara kufar tertindas di sana, nggak bisa mengamalkan agama yang benar, syariat yang benar nggak bisa diamalkan, terdesak dan bahkan mungkin ada ancaman-ancaman. Nah, dia hijrah terpaksa tanpa mahram boleh untuk menyelamatkan diri dan agamanya. Tapi haji dan umrah ini para ulama telah menjelaskan, barakallahu fiik, tidak boleh pergi berangkat sendiri tanpa mahram. Mahram nanti sebutkan siapa aja orang-orangnya, kita lihat. Kata beliau barakallahu fik, al-hajju ila baitillahil haram kullu 'amin wajibun kifai. Haji ke Ka'bah setiap tahun, itu adalah pada setiap tahunnya, maksudnya setiap tahun musim haji tersebut adalah wajib kifai.
Paham ya? Ala ummatil Islam, wajib kifai atas umat Islam. Sebenarnya bagi yang mampu itu wajib aini. Paham ya? Naam, wajib aini bagi yang mampu. Karena rukun Islam yang 5, yang kelima apa? Haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu dia wajib aini, wajib per individu. Kalau enggak mampu berangkat kan enggak ada mahram, gantikan. Maksudnya dia ngasih biaya orang yang siap menggantikan hajinya, diniatkan untuk dia. Sampai atau tidak amalan ini? Sampai. Suatu ketika ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujj wa lam tahujj hatta matat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu bernadar untuk haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal dunia. Nah, apa hajju anha? Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk dia? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, hujji anha. Iya, berhajilah kamu diniatkan untuk dia. Jadi amalan yang sampai tetap sampai. Ingat-ingat ya. Tapi amalan yang enggak ada dalilnya untuk sampai, jangan dipaksakan untuk sampai. Contohnya apa? Ngirim surat doa apa? Surat Yasin. Ngirim Al-Fatihah. Itu enggak ada dalilnya untuk sampai, enggak ada. Tapi amalan-amalan yang sampai ada. Amalan kebaikan. Antum misalkan bersedekah di niat orang tua udah meninggal, sampai. Paham ya? Nah, haji atau umroh yang dulu orang tua belum sempat, kemudian dia mengumrohkan orang tuanya yang sudah meninggal, diniatkan, sampai. Itu ada dalilnya. Tapi bacaan-bacaan Al-Fatihah, Yasin dan semisalnya itu enggak ada dalilnya. Mafhum? Nah, kalau doa malah mas sampai kalau doa. Paham ya? Kalau doa jelas sampai. Nah, doa-doa yang umum itu, nah. Kita lihat sini biar tambah jelas. Kata beliau, wa yajibu 'ala kulli muslimin tawaffarat fihi syurut wujubil hajj, dan hendaknya beliau wajib bagi setiap muslim terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya haji. An yahujja marrah fil umr, yaitu haji dalam seumur hidup sekali. Ini kewajibannya sekali loh ya. Selebihnya itu bukan wajib lagi. Mau berangkat silahkan, dapat amalan baik kebaikan, pahala. Tapi kalau sudah sekali itu yang kewajiban, dalam seumur hidup sekali. Kalau enggak mampu haji apa? Umroh. Paham ya? Kalau enggak mampu haji umroh. Kalau umrohnya biar dinilai seperti orang yang haji, umroh di bulan Ramadan. Ada semua solusinya itu. Umroh di bulan Ramadan itu seperti orang haji pahalanya. Nah, ya memang rame kalau Ramadan penuh, travel pun mahal harganya karena mereka berlomba-lomba di situ. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa mazada an dzalik fa huwa tatawwu. Adapun lebih dari sekali, sudah sekali kok nambah lagi nanti tahun berikutnya mau haji lagi, itu sudah amalan tatawwu, amalan sunnah, enggak wajib lagi. Bisa dipahami ya? Kalau enggak mampu dalam seumur hidup untuk haji ya minimalnya umroh lah. Kalau ada rezeki umroh. Paham ya? Nah, umroh kalau ingin dinilai seperti orang yang haji, pahalanya dengan cara apa umrohnya? Di bulan Ramadan. Wal hajju ahadu arkan Islam, dan haji termasuk salah satu rukun Islam. Wa huwa nasibul mar'al muslimah minal jihad, yang mana itulah bagian seorang wanita muslimah, termasuk bagian dari jihad. Faham? Nah, melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihad?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga ada jihad? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Masyaallah, lihat ini. Perempuan itu ada kewajiban jihad, tapi enggak ada peperangan di dalamnya. Jihad tapi enggak perang. Apa itu? Haji dan umrah. Itu perempuan. Jihadnya perempuan itu haji dan umrah, tapi syaratnya harus ada mahram. Ingat-ingat ya, mahram. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa isnad sahih. Walil Bukhari anha, dan juga dari Aisyah ummul mukminin dalam Sahih Bukhari, anha qalat, "Ya Rasulullah, naral jihad afdal amal. Afala nujahid?" Qala lakin afdal jihad hajjun mabrur. Masyaallah. Wahai Rasulullah, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Apakah boleh kita berjihad? Apakah kita lebih baik jihad?" Qala lakin afdal jihad hajjun mabrur. Tapi jihad yang paling afdal adalah haji yang diterima. Haji yang diterima. Nah, amalan-amalan seperti ini barakallahu fiik perlu dikondisikan. Haji bagi yang mampu. Kalau perempuan syaratnya yang paling besar adalah mahram di antaranya. Bisa dipahami? Wa fil haji ahkamun takhtasul mar'ah minha. Di dalam haji ini ada beberapa hukum yang khusus wanita. Nah, minha di antaranya al-mahram. Penting ini mahram nih.
Mahram syaratnya ingat-ingat, 1000 perempuan bukan mahram untuk perempuan. 1000 loh, enggak sembarang loh. 1000 perempuan dijadikan mahram untuk perempuan safar enggak bisa. Walaupun perempuannya besar semuanya, tua semuanya, dewasa semuanya. Mahram untuk perempuan safar syaratnya pertama dewasa. Kedua laki-laki. Ketiga berakal. Paham ya? Nah, sebagian menambahkan muslim. Berarti kalaupun laki-laki berakal kemudian barakallahu fiik dewasa tapi kafir itu tidak dijadikan mahram safar. Paham ya? Nah, tapi syarat yang inti 3 tadi dikondisikan. Laki-laki, kemudian apa? Dewasa, kemudian berakal. Ayyakuna dzakaran aqilan balighan. Oh ya, laki-laki dewasa berakal itu baru menjadi mahram safar. Kalau anak kecil belum bisa menjadi mahram. Karena tujuannya kenapa sih mahram itu diadakan? Untuk melindungi perempuan tersebut kalau ada gangguan. Kalau anak kecil kan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau udah dewasa, udah besar, dia bisa menjaga gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini syariat, jangan pernah diremehkan. Meremehkan syariat berarti dia ingin melanggar syariat. Berbahaya sekali, ancamannya berat. Ancamannya berat karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Ingat-ingat mahram syaratnya apa tadi? Laki-laki, dewasa, berakal. Berarti kalau dia laki-laki, dewasa, kok gila? Afan ya. Orang gila misalkan enggak jadi mahram safar. Atau dia laki-laki, berakal, tapi belum dewasa, tidak bisa menjadi mahram safar. Paham ya? Atau dia barakallahu fiik, laki-laki barakallahu fiik dewasa kemudian tidak berakal, itu juga enggak masuk tadi ya. Gila tadi ya. Nah, jadi syaratnya 3 ini harus laki-laki, dewasa, berakal. Mafhum? Naam. Kata beliau al-hajju lahu syurutun 'ammah lirrajul wal mar'ah wa hiya al-islam wal 'aql wal hurriyah wal bulugh wal istita'ah al maliyah, masyaallah. Haji itu memiliki syarat yang umum, lelaki dan wanita. Syaratnya umum ini. Yang pertama syaratnya umum, lelaki dan perempuan. Apa itu? Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga hurriyah, merdeka. Yang keempat dewasa. Yang kelima mampu harta. Mampu dalam hal harta. Karena penting itu mampu dalam harta, karena semuanya perlu modal. Bisa dipahami? Nah, jadi kemampuan sebutkan dalam hadis itu berhaji ke Ka'bah bagi yang mampu, ini bukan bermodalkan mampu badannya aja, tapi mampu fisik dan juga hartanya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Wa taqtasul mar'ah bisyirati wujudil mahram, penting ini. Dan dikhususkan bagi perempuan tambahan syarat. Apa syaratnya? Adanya mahram. Ingat-ingat ya, jangan pernah nekat. Wah, ana sudah punya uang banyak Ustaz, ana mau berangkat ini. Punya mahram enggak? Enggak punya. Haram. Padahal wajib loh ya, haji wajib kan? Tapi karena enggak ada mahram, enggak diperbolehkan. Itu syariat. Terus bagaimana sabar? Sampai datang mahramnya kalau dia belum nikah. Tapi kalau memang dia sudah enggak ada mahram sama sekali, sabar. Ima nyuruh orang lain badalkan tadi itu. Paham ya? Nah, dia mengeluarkan hartanya, nyuruh orang lain yang sudah pernah umrah atau sudah pernah haji, ngasih uang itu nanti dia yang berangkat. Paham ya? Mencari yang sudah pernah tapi ya. Nah. Kemudian kata beliau, bisyirati wujudil mahram alladhi yusafir ma'aha lil haji wa huwa zawjuha. Ini perhatikan baik-baik ini. Dengan syarat perempuan itu, syarat tambahannya itu adanya mahram yang dia bisa safar bersamanya untuk haji. Siapa mahram itu? Pertama zawjuha. Siapa zawjuha itu? Suami. Aw man tuharram alaihi tahriman mu'abbada, atau yang diharamkan dijadikan mahram untuknya haram selama-lamanya. Haram selama-lamanya. Maksudnya dia mahram selama-lamanya. Binasabin, karena nasab, karena keturunan. Siapa sepertinya Pak? Abiyah, bapaknya. Bapaknya mahram ya. Wabniha, anaknya juga mahram. Tapi syaratnya berakal, dewasa. Kemudian apa tadi? Laki-laki. Wa akhiha, saudaranya. Laki-laki semua. Wa bisababin mubah, atau disebabkan karena apa? Sebab yang diperbolehkan untuk dia menjadi mahram. Awalnya bukan mahram, tapi karena ada sebab itu menjadi mahram. Apa contohnya? Minar radha', sepersusuan. Ingat-ingat ya, sudah kami sebutkan dulu ya. Sepersusuan itu batasan maksimalnya, batasan minimalnya berapa kali nyusu? Pendapat yang kuat kemarin, 5 kali nyusu. Dulu sebelum dihapus syariat itu 10 kali nyusu baru dikatakan sepersusuan.
Itu dihapus, mansukh. Diganti dengan syariat yang barakallahu fiik yang yang lurus dan juga sebagai penggantinya 5 kali nyusu sudah cukup. Tapi 5 kali nyusu sampai kenyang. Nyusu pertama, kenyang lepas. Afan ya, contohnya seperti itu. Nyusu yang kedua, kenyang lepas sampai 5 kali nyusu. Dikatakan anak sepersusuan atau sepersusuan, saudara sepersusuan. Mafhum? Nah, terus bagaimana kalau seandainya air susunya dipindah ke botol? Boleh. Tapi ketika dia minum air susu dalam botol tersebut sampai kenyang sekali minum. 5 kali baru bisa. Itulah yang kekuatan para ulama bahwasanya apa? Nah, 5 kali nyusu itu sampai kenyang. Sekali nyusu sampai kenyang. Bisa dipahami? Nah, berarti kalau lebih dari 5, jelas sudah. Kurang dari 5 baru 4,5, 4,5 kali nyusu. Belum dikatakan apa? Sepersusuan. Mahramnya bagaimana? Mahramnya seperti mahram kandung. Bedanya nggak dapat warisannya itu aja. Paham nggak? Kalau saudara kandung dapat warisan nggak? Misalkan dia anak kandung, dapat warisan kan? Ya, kemudian intinya kalau kandung kan bisa dapat warisan, tapi kalau sepersusuan ini nggak dapat warisan. Cuman perlakuan dalam hal mahramiyah seperti kandung. Paham ya? Boleh ketemu, ngobrol. Bisa dipahami ya? Seperti itu, sepersusuan. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu yang bersangkutan. Yang bersangkutan mungkin nggak ingat waktu dulu kecil disusui sama fulanah bintu fulan misalkan, nah dikabarkan. Biar nggak terjadi apa? Keributan. Tapi kalau memang sudah paham, sudah tahu ya udah, ketemu salaman nggak masalah. Kalau benar-benar apa? Dipastikan sudah pernah menyusu kepada fulanah bintu fulan 5 kali nyusu sampai kenyang. Ingat-ingat ya, itu menjadi mahram loh. Ini bukan perkara sepele karena kaitannya biasanya kalau Idul Fitri. Idul Fitri datang ziarah berkunjung salam-salaman, ternyata itu saudari sepersusuan. Salaman nggak masalah. Ternyata itu ibu sepersusuan. Salaman nggak masalah. Cuman pada asalnya orang lain kan itu. Orang lain bukan mahramnya aslinya. Tapi karena menyusu tadi, jadi mahramnya. 5 kali nyusu sampai kenyang. Bisa dipahami ya? Au zaud ummiha atau suami ibunya. Lah kok bisa suami ibunya? Bapak tiri maksudnya. Suami ibunya itu bapak tiri maksudnya. Kenapa kalau bapak kandung nggak perlu suami ibunya? Paham ya? Bapak kandung ya bapak gitu aja. Maksudnya bapak tiri itu mahram itu loh. Paham ya? Anak tiri dengan anak tiri bukan mahram. Bapaknya nikah dalam kondisi dia punya anak laki-laki. Nikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Nah, berarti anak laki-laki dari bapak tadi dengan anak perempuan dari janda tadi sama-sama tiri. Itu bukan mahramnya. Boleh enggak dinikahkan? Enggak ada larangan. Sudah pahami enggak? Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai keliru. Yang mahram itu bapak tiri mahram. Ibu tiri bagi kita mahram. Tapi kalau sama-sama tiri, anak tiri dengan anak tiri bukan mahram. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. Au ibnu zaujiha atau anak suaminya. Anak suaminya. Maksudnya bagaimana anak suaminya maksudnya? Bisa anak dia, kalau anak dia langsung. Anak suaminya suami nikah. Suami nikah lagi, punya istri yang kedua, punya anak. Nah, anak itu mahram enggak dengan ibu tiri tadi itu? Mahram enggak? Mahram, anak tiri, ibu tiri. Bisa dipahami enggak? Suami punya istri dua. Anak istri pertama dengan istri yang kedua, mahram enggak? Anaknya. Anaknya mahram enggak anaknya? Kalau anaknya mahram anak tiri kan? Anak tiri sama anak tiri. Bukan, anak tiri dengan ibu tiri. Kalau anak tiri dengan anak tiri enggak mahram. Seorang suami punya istri dua. Istri pertama punya anak laki-laki. Ya kan? Nah, anak laki-laki ini dari istri pertama ini dengan istri kedua itu mahram kan? Mahram, ibu tiri kan? Nah, itu maksudnya. Itu yang maksud di sini. Sudah paham? Kalau anak tiri bukan mahram. Boleh dinikahkan. Nah, ini penting sekali memahami mahram nih. Karena biasanya kalau Idul Fitri kan datang ya rombongan, keluarga. Kalau kita nggak paham mahram, salaman mau aja itu bahaya. Karena Rasulullah SAW saja dalam hadis yang disahihkan sebagian para ulama, itu beliau apa? Beliau lebih senang ditusuk kepalanya dari apa? Dari paku besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lihat itu. Ya. Perlu nggak kita ketika dia salaman tangannya gini-gini kayak nyembah gini? Jangan nyembah gini. Kalau nggak mau udah gini. Afan, maaf. Selesai. Kalau gini kan kayak nyembah patung gitu loh. Ini. Kadang gitu kan? Itu jangan.
Maaf, nggak usah gini tangannya, nggak usah kayak nyembah patung ini. Ya gini aja, maaf, afan. Selesai. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini penting sekali karena biasanya kalau Idul Fitri itu kan tahu sendiri kan, rame banyak datang. Kalau kita nggak tahu mahramnya, disalamin semuanya. Nah, hati-hati. Hati-hati kalau bukan mahramnya nggak boleh, dosa nanti. Bisa dipahami? Nah, sebenarnya masih panjang ini barangkali dalilnya juga banyak yang belum kita sebutkan. Hanya saja sudah kami wakili dengan dalil tadi itu bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya, baik dalam safar haji maupun umroh. Pastikan mahram itu ada. Mahram jadi-jadian, mahram sementara atau rompal di mahram palsu tidak dijadikan mahram, itu semuanya haram. Syarat menjadi mahram, pertama laki-laki, kedua apa? Dewasa, ketiga berakal. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.